Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sekarang saya akan mencoba membahas terkait dengan bagaimana caranya mensubmit jurnal yang kita kelola. Ini khusus pengelola jurnal ya, khusus pengelola jurnal yang kita kelola agar bisa terindeks oleh DOAJ. Jadi para pengelola jurnal dapat meningkatkan kualitas pengelolaan jurnalnya dengan cara mendaftarkan jurnal pada DOAJ. Yang sering jadi pertanyaan, apa itu DOAJ? Kan begitu ya. DOAJ itu adalah Directory of Open Access Journal. Jadi DOAJ ini merupakan salah satu mesin pengindeks internasional bereputasi yang berkategori sedang yang berisi database jurnal-jurnal. Nah, DOAJ ini sendiri bersifat open access, tidak dipungut biaya dalam proses indeksingnya tentu ya. Tercatat sudah ada 130 negara yang menjadi bagian dari DOAJ ini sendiri. Ada sekitar 17.790 jurnal dan 7 juta lebih artikel ini pada update 11 Juni 2022 gitu. Mungkin sekarang bertambah semakin banyak ya. Nah, jurnal terindeks DOAJ punya daya tarik tersendiri bagi calon penulis. Nah, banyak yang menanyakan apakah jurnalnya sudah terindeks DOAJ atau belum. Sering sekali bertanya seperti itu ya. Dan pantas saja jika para pengelola jurnal harus bekerja keras agar jurnal kelolanya itu dapat terindeks oleh DOAJ. Apa saja sebetulnya manfaat yang diperoleh jika jurnal kita terindeks DOAJ? Yang pertama itu adalah meningkatkan nilai akreditasi jurnal ilmiah. Karena DOAJ ini masuk ke kategori menengah, jadi nilai akreditasinya akan meningkat di Arjunanya gitu ya. Menjadi bereputasi menengah, bukan bereputasi biasa lagi atau rendah gitu. Kemudian meningkatkan traffic kunjungan ke website jurnal, membantu penerbit dan mengadopsi cara terbaik dalam pengelolaan jurnal yang membuat jurnal lebih atraktif. Ini artinya DOAJ ini sangat ketat dalam seleksi. Jadi kalau jurnalnya tidak baik, itu biasanya dia akan langsung mendiskontinukan begitu kira-kira. Yang keempat, mempermudah pencarian referensi karena DOAJ ini sudah diikuti oleh banyak negara dan banyak jurnal. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu kalau itu tentu DOAJ itu sendiri sangat berguna untuk kenaikan pangkat atau angka kredit ya untuk peneliti ataupun untuk dosen itu sendiri. Baik, langsung saja kepada tutorialnya. Di sini saya sudah siapkan ini jurnal yang akan saya coba submit di DOAJ. Mudah-mudahan bisa tembus Bapak Ibu ya. Nah, ini juga ini tata caranya. Kebetulan saya sudah pernah mensubmitkan beberapa jurnal DOAJ dan ini jurnal yang akan saya coba submitkan pada malam ini. Baik, di sini saya sudah mencoba membuat akun. Bapak Ibu kalau belum punya akun nanti tinggal login saja. Di sini ada register begitu ya. Registrasi saja, tinggal isi nama, alamat email begitu, nanti disitu akan diminta. Sesudah itu kita klik submit, nanti akan keluar minta verifikasi ke email kita. Kita buka email lalu kita tinggal verifikasi dan akan langsung otomatis kita memiliki akun. Nah, jika sudah memiliki akun, Bapak Ibu akan memiliki tampilan seperti ini ya. Ada punya my draft, my journal, my update sampai ke enter artikel metadata. Ini kalau sudah diterima kita tinggal upload artikelnya di sini ya Bapak Ibu, tapi karena kalau belum kita harus mendaftarkan dulu. Nah, cara mendaftarkannya pertama tadi sudah Bapak Ibu login. Bapak Ibu tinggal klik apply. Nanti di sini tinggal klik application form, tinggal diisi data yang ada di application form itu sendiri. Nah, sudah itu nanti Bapak dan Ibu akan memiliki tampilan seperti ini. Jadi ada dua ya, publisher dengan setting. Nah, ini seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah pernah membuat akun dan sudah pernah mengisi yang ini ya, karena memang harus banyak yang harus dipersiapkan. Bapak Ibu bisa persiapkan salah satunya, nanti akan kita coba satu persatu, kita akan bongkar ya pertanyaannya seperti apa. Baik, kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Saya coba edit ya. Nah, di sini sudah diberi keterangan juga you are now login. Nah, when you submit aplikasi, artinya berarti di sini aplikasi ini akan dikerjakan dalam waktu 30 menit seperti itu. Kemudian dia akan tersave secara otomatis, jadi berbeda dengan yang lama. Kalau yang lama itu kita harus mengisi manual ya. Kalau yang ini sudah website full. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di tahapan yang ketiga ke sini berhenti dulu, itu boleh, ada save draft nanti ya. Tapi kalau mau dilanjutkan terus sampai ke akhir juga tidak apa-apa.
Kemudian juga kalau kita berhenti, kita masuk ke my account, baru masuk ke klik publisher yang ini tadi ya. Nah ini my account, masuk ke publisher. Nanti akan seperti ini lagi. Terus you can print download PDF. Kemudian juga kita dapat mendownload PDF-nya nanti di akhir. Dan you must apply online. Jadi artinya kita hanya bisa mengerjakan ini hanya dengan online. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahapan sebetulnya ya Bapak Ibu. Ini dikerjakan 30 menit kira-kira kalau kita data jurnalnya lengkap ini bisa dikerjakan 30 sampai 50 menit lah kira-kira. Baik, di sini saya lewati dulu ya guide dan sebagainya, kita lewati langsung saja ke sini, kita sama-sama pelajari. Yang pertama, pertanyaan pertama ditanyakan oleh DOAJ itu sendiri. Dia menanyakan tentang apakah jurnal kita itu sudah open access. Nah, di sini ini karena penting ya. Kalau Bapak dan Ibu menjawab no, itu berarti Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Karena DOAJ itu harus jurnal yang open access. Jadi kalau close access itu tidak bisa. Ya, close itu banyak jurnal-jurnal di Scopus itu close access, nah itu makanya DOAJ tidak menerima dan terkadang tidak sejalan dengan tujuan Scopus, karena Scopus sendiri ada yang close access dan open access, tapi di DOAJ itu memang harus komit kepada open access gitu kan. Anggap saja kita pilih yes ya untuk yang ini karena ini jurnalnya open access. Kemudian ditanyakan juga di sini di jurnal website mas access statement mana yang menyatakan bahwa jurnal kita ini adalah open access begitu kan. Nah di sini saya sudah buat di jurnalnya open access policy. Nah ini ya Bapak Ibu tinggal buka aja open access policy. Kalau nggak ada silahkan dibuat static page juga boleh ya, dibuat di jurnalnya. Terkait static page nanti akan jelaskan di pertemuan berikutnya, atau Bapak Ibu bisa mencari di YouTube terkait dengan pembuatan static page begitu. Nah di sini sudah ada open access policy ya, Bapak Ibu tinggal dibaca saja. Boleh kalau mau di copy dari jurnal ini juga boleh, atau membuat sendiri juga boleh. Silakan. Jadi intinya mengatakan bahwa jurnal ini adalah open access begitu kira-kira. Ya tinggal copy bagian ini, copy ya. Kemudian Bapak Ibu klik di sini, paste gitu. Nah kalau sudah paste seperti itu, Bapak Ibu nanti akan ada reviewnya di sini. Jadi langsung ya. Jadi kalau kita udah ketik di sini, maka di sini akan muncul. Nah ini beda dengan yang lama. Yang lama tidak seperti ini. Ini yang baru lebih enak ya. Jadi meyakinkan Bapak Ibu harus klik ini lagi. Lihat masuk ke situ atau tidak. Nah masuk ke sini berarti ya. Nah ini artinya berarti nanti ketika dinilai oleh asesor DOAJ, kita udah mempermudah mereka gitu kan. Nah kemudian ini pertanyaan kedua ya. Yang ketiganya, kapan jurnal kita mulai publish dengan lisensi open access itu sendiri, mulai sejak kapan gitu kan. Nah di sini kita buat tahun 2021 karena jurnalnya baru kalau ini ya, bukan jurnal. Nah jadi silakan ditentukan oleh Bapak Ibu mulainya sejak kapan open access. Bisa jadi dulunya close access kemudian berubah menjadi open access. Nah itu tentukan saja sendiri. Kemudian ini bisa kita save the draft, artinya kita akan berhenti dulu. Nah, kita bisa lanjutkan kapan, berikutnya besok, lusa terserah ya. Tapi kalau kita mau lanjutkan sampai ke tahap ke-7, klik next seperti ini. Nah, di sini ini tentang about, tentang apa nih jurnal kita ini, about the journal. Bagaimana dengan jurnal kita ya. Di sini ditanyakan yang pertama itu jurnal title, apa nama jurnal kita. Nah, kita isi ya sesuai dengan kita cari di home-nya di sini. Nah, ini kalau ingin melihat ini biasanya kita masuk ke SSN.org ya biasanya. Nah, ke sini kita masuk ini yang sudah mendunia biasanya. Ya, tersama karena DOAJ ini akan melihatnya ke sini sebetulnya. Nanti di sini nama jurnal kita sama atau tidak. Nah, kalau sama Bapak Ibu tinggal lanjutkan gitu ya. Kompas di sini. Kemudian title include title-nya ini opsionalnya boleh diisi atau tidak. Kita buat singkatan saja di sini. JPDR Bapak tidak, itu tidak jadi masalah. Karena ini opsional. Ketika ada bagian opsional seperti ini tidak wajib. Tapi ketika tidak ada opsional seperti ini itu wajib kita isi. Saya lanjutkan ya. Di sini ada link to the journal homepage. Jadi menanyakan mana link jurnal homepage. Nah, di sini kita langsung aja ke home ya. Nah, ini kita copy nih, baru masuk ke sini. Nah, ini bisa kita cek lagi.
Kemudian diminta ISSN. Nah, ini kalau ada ISSN masukkan. Kebetulan jurnal ini memiliki ISSN langsung ke ISSN ya, karena memang tidak membuat versi cetak. Semuanya dibuat dalam versi online. Nah, ini online seperti ini saya buatkan. Kemudian up to 6 subject keyword in English. Nah, ini silakan keyword yang terkait dengan jurnal kita itu apa saja. Kemudian lanjut bahasa yang digunakan dalam manuskrip. Ini saya menggunakan dua bahasa, English dan Indonesia. Karena di sini asalnya memang English dan Indonesia. Tapi kalau mau menggunakan Indonesia semua tidak masalah ya. Karena di DOJ sendiri tidak dibuat aturan harus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bebas ya, silahkan sesuaikan dengan jurnal yang Bapak Ibu pakai. Publisher, nah ini mungkin kalau di nama-nama kantor mungkin nama kantor ya. Kalau di nama kampus universitas, biasanya kalau di saya ini karena di bawah naungan Perkumpulan Pengelola Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia dan pengajarannya PJBSIP, maka ditulis PJBSIP. Kemudian publisher country, ini saya buat Indonesia. Society or institution, ini institusi yang ikut kerjasama dengan kita ya, begitu kira-kira. Ini saya coba kosongkan karena memang kita tidak berafiliasi dengan society yang lain, begitu kira-kira. Oke, kita next ya. Nah, ini yang paling penting karena memang copyright and lisensi ya. Kalau DOAJ ini memang sering mempertanyakan tentang lisensi dan copyright. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita CC BY semua. Nah, kebetulan jurnal kami ini memakai CC BY ya. Jadi istilahnya Creative Commons-nya menggunakan CC BY. Apa itu CC BY nanti kita akan bahas. Di sini bisa juga Bapak Ibu sesuaikan saja dengan jurnalnya, CC BSA, CC BND. Ini kalau mau lebih satu boleh, tapi kalau biasanya satu saja cukup sih CC BY. Tapi kita konsisten. Di semua halaman harus muncul CC BY-nya begitu. Kemudian where can we find this information, di mana kami dapat menemukan informasi CC BY ini. Nah, ini saya sudah membuatnya menjadi lisensi publication ya. Di sini saya buat di sini semua ya biar nggak susah. Nah, ini lisensi polisi. Nah, di sini saya buatnya ini lisensi polisi, ini ada CC BY-nya. Jadi kita bisa klik langsung nyambung ke sini ya, bukan tripelan. Jadi CB itu, nah sudah ada notasinya lengkap semua. Nah, ini sudah lengkap ya. Jadi ibaratnya silakan diikuti nanti tutorial tentang CCBY ini sudah saya sampaikan di edisi sebelumnya. Bapak Ibu bisa ikutin yang ini ya semuanya. Baik, saya lanjutkan lagi. CCBY ini alamatnya sudah. Embed lisensi, nah ini saya karena tidak punya lisensi dalam setiap artikel. Ini terus it's satu artikel, information is artikel gitu kan. Jadi setiap artikel ada CCBY-nya, ini tidak ada. Jadi saya coba saja. Copyright, saya katakan yes. Nah, ini di mana kita menyimpan copyright-nya? Saya menyimpan copyright ada di jurnal copyright policy. Nah, di sini ya. Jadi di sini juga sama CC BY 4.0 disebutkan. Yang kedua juga ini ya sama, jurnal problematic and discourse research juga saya buat seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa saya sampaikan, saya buat di sini nih jurnal copyright policy ya. Buat sendiri di sini, baru kita buat static page-nya di sini seperti ini isinya. Saya lanjutkan, kalau sudah kita klik next. Nah, di sini oleh saya peer review ini karena editorialnya harus ditulis ya, jadi Bapak Ibu apakah ketika peer review itu menggunakan hanya review editor atau ada peer review-nya atau ada blind peer review. Nah, kebetulan jurnal kami ini ada reviewernya, jadi memang menggunakan blind review. Nah, di sini dia minta where can we find this informasi. Jadi di mana dia menemukan informasi tentang review policy-nya itu sendiri. Nah, di sini saya sudah buat peer review proses namanya ya. Nah, ini di sini jurnal problematik ada tahap pertama itu diperiksa oleh editor, tahap kedua diperiksa oleh peer review, tahap ketiga revisi and submit. Nah, kalau submitnya tidak sesuai, revisinya tidak sesuai, maka editor berhak menolak atau melanjutkan begitu ya. Nah, ini kalau di saya
saya buat di sini peer review proses. Ada di sini peer review proses ini ya. Ketika diklik ya masuk ke sini sama kartu tadi. Nah begitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ke berikutnya adalah plagiarism. Nah ini juga sama. Does the journal artikel submitted for plagiarism? Yes. Jadi ibaratnya Anda aja mendukung anti plagiat. Tidak, jadi kalau ada plagiat apa yang akan kita lakukan sebagai pengolah jurnal? Nah, di mana akan menemukan informasi ini? Nah, informasi ini saya buat dalam plagiarism policy ya. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah saya buat nih. Plagiarism policy di sini sudah saya buat. Editorial team seperti apa, definisi plagiarism, for that then. Nah, ini kalau terjadi bagaimana? Plagiarism rate-nya juga saya buat. Ini kalau yang pendek, yang ini yang artikel bagaimana seterusnya jika terjadi langkahnya apa seperti itu. Silakan nanti boleh diadaptasi ya kata-katanya atau boleh disesuaikan saja begitu. Kemudian editorial ini yang tidak kalah penting juga. Link to the journal aim and scope. Nah, di mana tunjukkan kepada kita link yang menyatakan aim and scope-nya. Nah, ini fokus scope ya. Nah, ini saya buat di sini paling atas nih. Fokus and scope ini udah ada ya. Jadi tinggal klik ke sini maka dia akan muncul. Dan tunjukkan juga editorial board-nya. Nah, ini juga saya sudah buat di sini. Nah, ini ya, ini hasil editorial board-nya. Nah, kalau di DOAJ ini reviewer biasanya digabung. Hanya saya bisa menggabungkan, saya coba buat dua sebetulnya. Ini gimana rezeki aja ya, editorial board dengan reviewer. Nah, ini karena kalau di Sinta itu reviewer dengan editor itu terpisah gitu kan kalau di Sinta, di Arjuna. Nah, kalau di DOAJ biasanya harus disatukan. Jadi kita gabungkan aja nih editorial board, isinya ada reviewer. Begitu kira-kira. Ininya silakan disesuaikan saja ya, mau editorial boardnya sesuai dengan kebutuhan dari jurnal Bapak dan Ibu sendiri. Baik, saya lanjutkan. Link to the journal instruction for author. Ada nggak link yang mengatakan bentuk instruksi untuk penulis begitu kan? Nah, ini juga saya simpan paling atas malah. Nah, ini ya author guidelines gitu kan. Jadi di sini bagaimana cara registrasi, kemudian bagaimana cara menulis judul, menulis afiliasi, abstrak, keyword, sampai ke batang teksnya itu sendiri ya. Ada introduction, ada review, metodologi, research, file, ke reference ya, dan cara menulis pustaka seperti ini. Nah, ini saya coba tulis semua, saya coba lengkapi lah begitu kira-kira. Nah, itu Bapak Ibu copy linknya di atas, tempelkan di sini ya, jadi nanti akan muncul. Terus average number of week, berapa minggu rata-rata dari submit sampai ke publikasi itu kita buat 12 ya, biasanya memang 3 bulanan lah, 13-4 bulan, tapi rata-ratanya 3 bulan lah kira-kira. Kemudian bisnis model. Nah, ini di DOAJ ditanyakan kalau misalnya kita punya APC di DOAJ diperbolehkan, tidak melanggar, jadi tidak masalah ya, karena APC ini bisa dikatakan penting buat jurnal itu sendiri, karena apalagi jurnal-jurnal swasta yang tidak dibiayai ya, memang memerlukan dana operasional tersendiri. Nah, di sini saya katakan yes, berapa rupiahnya, dia bisa pakai rupiah, bisa pakai dolar, bisa pakai euro, macam-macam silakan yang diatur. Berapa besarannya, 1 juta. Kemudian ditanya lagi, where can find, di mana dapat menemukan APC ini sendiri. Nah, ini saya sudah buat juga ya, ada di sini namanya, kalau di tempat saya itu author mana ya, di sini namanya author fee. Nah, ini ya, nah ini author fee, this is no submission for this journal ever accept, biayanya 1 juta. Nah, ya gitu kan, itu mengcover untuk biaya DOI, checking the article similarity by Turnitin, and final editing stage paper. Nah, di sini juga dikatakan jika tidak ada yang tidak mampu, tentu kita akan mempertimbangkan asal penulisnya memberitahu editor begitu kira-kira. Nah, ini juga sudah kita tuliskan. Nah, di sini juga ditanya lagi publication fee waivers. Jadi ada nggak kebijakan terkait publikasi? Nah, kita katakan ada. Nah, ini di sini yang tadi sama ya.
Nah ini publication wiper nih, wiper are available. Jadi artinya kebijakan untuk jika tidak mampu ada di sini. Jadi gratis gitu istilahnya ya. Kalau di jurnal Scopus biasanya lewat subscription itu. Nah kalau ini enggak ya. Nah ini juga yang terakhir, other fee. Does the journal charge any other fee to author? Ini ada fee lain nggak selain APC tadi? Misalnya ada fast review, fast track reviewer, misalnya fast track editor, nah itu kan seperti itu ya. Nah kalau ada klik di sini yes. Nanti sampaikan di mana linknya. Kalau nggak ada no ya. Kalau kami nggak ada fast track reviewer dan fast track editor, jadi lewat saja. Baik, saya lanjutkan next. Ini yang keenam Bapak Ibu ya, ini udah hampir selesai, ini yang terakhir. Best practice ya, di sini ditanyakan archiving policy. Ini jadi di mana kita menyimpan arsip jurnal itu sendiri. Nah kalau OJS2 sudah ada log ya. Jika Bapak Ibu memakai jurnal OJS2 seperti ini, itu posisinya ada di setup. Bisa dicek di sini lognya, harus di checklist. Kalau nggak di checklist berarti nanti arsipnya nggak berjalan dengan baik. Nah di sini ya, sebentar, saya lupa ingat apa di submit, apa di kayaknya di sini kayaknya nih. Citasi mana ya? Oh depan lagi berarti yang di manajemen kayaknya. Di manajemen. Tahu Ibu ya, mana dia? Provider. Sorry, berarti bukan di manajemen. Berarti di policy coba. Ada nanti di sini hanya tinggal checklist aja ya. Nah di sini betul. Nah ini enable logs ya. Jadi ada logs networks. Jadi enable logs to store. Nah ini kita menyimpan arsip otomatis di logs ya. Nah ini di sini udah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal checklist aja di jurnal judulnya lalu save seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ya untuk yang logs. Lanjutkan lagi. Nah ditanya where we can find the informasi. Jadi di mana kita dapat menemukan informasi itu. Nah di sini saya buat archive policy ya. Nah di sini ada juga nih di sini archive policy. Nah ini ya masuk ke sini sama membuat static page juga. Di sini dikatakan yang pertama bahwa jurnal JPDR ini sendiri menggunakan sistem log ini ya yang DOJS2. Kemudian selain itu juga kita menggunakan database, penyimpan database nasional seperti OneSearch, Garuda, gitu kan, dan pengedit institusi lainnya yang memberikan jaminan keamanan untuk jurnal ini sendiri. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita kan otomatis sudah ada Garuda, sudah ada Google, Crossref, Road, ini biasanya sudah tersimpan juga apa yang diarsipkan di sini begitu. Baik, lanjutkan. Repository policy saya buat di jurnal has no repository policy karena ini harus ada repository, kebijakan repository. Nah kita tidak ada ya. Kemudian unique identifier sudah tentu menggunakan DOI milik Crossref. Nah ini ya menggunakan DOI sama ya Crossref. Nah ini. Kemudian does the journal allow for ORCID ID? Apakah jurnal memperbolehkan penggunaan ORCID ID? Tentu iya, boleh ya. Does the journal comply with 90% standard for open citation? Ini untuk terkait dengan citasi kita jawab ya saja. Kemudian next. Nah ini terakhir udah selesai ya. Nah ini Bapak Ibu boleh save draft seperti tadi. Kalau memang belum yakin, nanti bisa perbaiki besok terusannya atau mau langsung kirim nggak apa-apa. Nah karena saya mau langsung kirim, jadi hari ini saya akan coba kirim. Di sini ada ibaratnya ini bisa kita print ya, bisa kita download ini. Karena ini udah kesimpulan dari yang 1, 2, 3 sampai 7. Inilah kesimpulannya sampai 6. Di sini kita cek satu persatu lagi boleh. Misalnya policy ini kita cek satu, udah nyambung nih open access policy misalnya. Ini juga kita cek link di jurnal homepage, ini langsung ke jurnal homepage-nya. Nah ini udah betul. Ini juga LSN, ini udah semua. Ini CCBY ya, informasi tentang CCBY. Nah ini udah ya CCBY. Kemudian ini tentang informasi
Jurnal copyright policy ya, ini juga udah. Kemudian ini tentang apa ini, tentang peer review proses ya, ini juga sudah peer review proses. Kemudian ini tentang informasi where can find tentang plagiarism ya. Nah ini plagiarism policy tadi sudah juga. Tentang aim and scope, nah ini fokus dan scope ini sudah juga dibuat. Ini tentang editorial board, ini juga sudah dibuat. Kemudian ini tentang instruction for author, ini juga sudah dibuat ya. Nah ini author. Kemudian ini 12 sudah betul, ini 1 juta biayanya. Ini author fee-nya sudah dibuat 1 juta. Kemudian ini tentang wave ya, wave kebijakan author fee. Nah ini waivers udah dibuat juga. Kemudian log, ini udah pakai log, dimana menunjukkan log, ini udah ya, ini log nih sudah ada dibuat juga. Kemudian doi yes, ini selesai semua. Nah kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik I review the answer to my application and confirm that the information provided is accurate and true. Nah ini kita sudah menyatakan bahwa apa yang kita sampaikan adalah benar-benar seperti itu. Baik, kita kirim saja, submit, dan open access-nya sudah lengkap. Nah ini artinya Bapak Ibu sudah. Nah ini status. Nah ini tinggal kirim ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal sudah terkirim ke DOAJ-nya itu sendiri. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan hasilnya baik. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara mensubmit